Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil studi kasus yang saya lakukan yang berjudul Strategi Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Yayasan Al-Firdaus. Langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu pada bagian latar belakang. Artikel ini membahas tentang strategi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, tepatnya di Yayasan Al-Firdaus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang mempunyai karakteristik khusus dan berbeda dengan anak sebagaimana umumnya. Dengan kata lain, mereka tidak mampu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi, maupun fisik. Interaksi antara siswa ABK dan guru memerlukan cara komunikasi dengan terus-menerus, di mana di dalamnya terselip sebuah proses memotivasi satu sama lain. Proses pembelajaran memerlukan pelatihan khusus untuk para guru yang ingin berkarir dalam pendidikan untuk ABK ini. Maka dari itu, perlu adanya suatu strategi pembelajaran bagi siswa ABK untuk mengatasi permasalahan yang ada. Sehingga dalam artikel ini, saya akan membahas tentang strategi pembelajaran bagi siswa ABK di Yayasan Al-Firdaus dengan metode penelitian studi kasus dan juga mengamati fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan deskriptif. Untuk slide selanjutnya yaitu pada bab pendahuluan. Secara kodrati, semua manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan, tak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Salah satu diantaranya kebutuhan pendidikan. Dengan terpenuhi kebutuhan akan pendidikan, anak berkebutuhan khusus diharapkan bisa mengurusi dirinya sendiri dan dapat melepaskan ketergantungan dengan orang lain. Tertampungnya anak berkebutuhan khusus dalam lembaga pendidikan semaksimal mungkin berarti sebagian dari kebutuhan mereka terpenuhi. Diharapkan lewat pendidikan yang mereka dapatkan mampu memperluas cakrawala pandangan hidupnya, sehingga mampu berpikir secara kreatif, inovatif, dan produktif. Anak berkebutuhan khusus tentu akan menghadapi berbagai masalah yang berhubungan dengan kekhususannya. Semua masalah tersebut perlu diselesaikan dengan memberikan layanan pendidikan, bimbingan, serta latihan, sehingga masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, guru atau orang tua perlu memahami kebutuhan dan potensi anak agar dapat berkembang secara maksimal sesuai kekhususannya. Tidak ada orang yang meminta menjadi cacat, namun menjadi penandang cacat bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak individu yang mempunyai penyandang cacat bisa menjadi penerang hidup bagi teman-teman berkebutuhan khusus lainnya. Ada beberapa macam jenis siswa ABK di Yayasan Al-Firdaus seperti Down syndrome, yaitu anak yang mempunyai kelainan kromosom. Selanjutnya ada speech delay, lambat bicara, autis, ada juga lambat belajar, ada juga ADHD atau gangguan pemusatan perhatian, ada hiperaktif, ada banyak lagi. Saya lupa. Selanjutnya, istilah berkebutuhan khusus secara eksplisit ditujukan kepada anak yang dianggap mempunyai kelainan atau penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal pada umumnya dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya. Dalam melakukan pembelajaran, para siswa-siswa ABK menggunakan suatu media agar mereka mudah dalam mengetahui apa yang sedang dijelaskan dan diterangkan. Jika tanpa menggunakan media, alat bantu seperti media belajar sangat akan sulit dan tidak mungkin untuk siswa-siswi bisa memahami secara pada saat dijelaskan selama proses pembelajaran berlangsung.
Para siswa-siswi ABK pun tidak begitu bagus interaksi sesama teman maupun gurunya. Terkadang saat guru menjelaskan ada yang diam tapi tidak mengerti apa yang dijelaskan, ada yang bermain sendiri, ada yang menjahili teman dan lain-lain, sehingga perlu adanya strategi khusus untuk menangani pembelajaran yang belum cukup maksimal agar bisa lebih maksimal. Maka dari itu, pada artikel ini peneliti atau saya akan mengkaji lebih jauh tentang siswa-siswi ABK dan strategi pembelajaran dari murid ABK. Selanjutnya yaitu pada metode. Dalam metode ini, jenis penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuannya untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data yang ada akan digunakan untuk pembuatan artikel, sehingga narasumber yang diwawancarai dapat dengan mudah memahami apa yang diberikan oleh pewawancara. Tempat dan waktu penelitian dalam kegiatan ini dilakukan pada hari Kamis 9 Juni. Yang dilakukan tempatnya di Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Alasan kami memilih lokasi ini karena terdengarnya informasi bahwa ada siswa yang berkebutuhan khusus, tempat yang terjangkau yang memudahkan peneliti untuk menggali informasi, dan terjadinya komunikasi antara peneliti dan calon narasumber. Oke, selanjutnya subjek dan objek penelitian. Untuk subjek pada penelitian metode penelitian kualitatif yaitu orang-orang yang dapat memberikan suatu informasi dan data penelitian, yang berarti subjek penelitian orang yang dapat memberikan informasi atau data. Narasumber pada penelitian ini yaitu Ketua Yayasan Al-Firdaus dan guru-guru di Al-Firdaus. Untuk objek penelitian yaitu siswa-siswi ABK dan yang bersangkutan di Yayasan Al-Firdaus. Teknik pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan memungkinkan peneliti telah menyusun kerangka. Jadi saya menyusun kerangka pertanyaan, terus dikasih garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan. Selanjutnya ada seksi dokumentasi juga dari data untuk memperoleh data langsung dan kegiatan foto-foto yang ada di lapangan. Data dokumen yang digunakan yaitu dokumentasi kegiatan penelitian berlangsung dan rekaman proses wawancara. Selanjutnya menjadi data yang akan ditindaklanjuti oleh peneliti. Selanjutnya analisis data. Ada anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakteristik khusus dan berbeda dengan anak sebagaimana umumnya. Dan ada macam-macam jenis siswi ABK yang tadi sudah saya jelaskan contoh-contohnya, macam-macamnya. Selanjutnya dalam proses pembelajaran, guru terlihat ada hambatan pada saat menerima materi pembelajaran. Nanti akan kita bahas hambatannya. Guru melakukan pendekatan pada siswa dengan menggunakan metode media menyampaikan materi pembelajaran agar memudahkan siswa-siswi dalam memahami materi. Dengan dilakukannya pendekatan seperti siswa-siswi ABK akan terasa nyaman, rileks, sehingga akan mudah untuk melakukan proses pembelajaran. Berdasarkan kelayanannya, anak berkebutuhan khusus tentu harus mendapatkan layanan yang sesuai dengan keutamaannya. Untuk slide selanjutnya, hasil dan pembahasan. Siswa-siswi ABK di Yayasan Al-Firdaus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang berkarakteristik khusus dengan berbeda dengan anak sebagaimana umumnya. Dengan kata lain, mereka tidak mampu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi maupun fisik.
Setiap siswa ABK berdasarkan pelayanannya di Yayasan Al-Firdaus ini mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan ketunaannya. Hal ini dikarenakan tidak semua anak berkebutuhan khusus mempunyai kebutuhan yang sama, baik dari proses pembelajaran, seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, media pembelajaran, strategi yang digunakan guru dalam mengajar. Setiap anak berkebutuhan khusus membutuhkan layanan yang berbeda. Slide selanjutnya yaitu hambatan para guru dalam menangani siswa-siswi ABK di Yayasan Al-Firdaus. Dalam menjalankan sebuah kegiatan pasti ada salah satu mungkin atau salah dua hambatan yang dialami. Begitulah yang dialami para guru di Yayasan Al-Firdaus dalam melakukan proses pembelajaran terhadap siswa-siswi ABK di sana. Ada macam-macam hambatan saat proses pembelajaran, seperti beberapa siswa-siswi tidak paham dengan apa yang disampaikan guru pada saat proses pembelajaran. Sulitnya berkomunikasi dengan para murid, dan itu sudah menjadi hambatan setiap harinya dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan secara efektif. Para guru dan pengurus di Yayasan Al-Firdaus diuji kesabarannya setiap harinya pada saat melakukan proses pembelajaran maupun tidak. Karena hal tersebut, tidak ada sama sekali guru yang menunjukkan rasa marahnya di depan murid-muridnya. Dan memang guru sekalipun ketua yayasan di sana luar biasa rasa sabarnya, sangat patut untuk diapresiasi. Selanjutnya kita membahas strategi pembelajaran guru bagi siswa-siswi ABK di Yayasan Al-Firdaus. Berdasarkan hasil dari studi kasus yang dilakukan di Yayasan Al-Firdaus ini, diketahui bahwa guru sudah melakukan pembelajaran adaptif bagi anak yang berkesulitan belajar, yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi siswa. Dalam artian pembelajaran tersebut menyesuaikan dengan kondisi murid itu sendiri, bukan murid-murid menyesuaikan dengan pembelajaran, tapi sebaliknya. Yang tentunya penyesuaian tersebut berkaitan dengan metode, strategi, materi, alat, media pembelajaran, dan lingkungan belajar. Strategi guru dalam mengajar kelas yaitu guru menyampaikan suatu materi pembelajaran dengan diselingi dengan sedikit permainan. Hal ini dilakukan karena siswa-siswi cenderung memiliki tingkat konsentrasi di bawah rata-rata, tidak seperti siswa-siswi yang pada umumnya seperti itu. Selanjutnya, dengan dilakukannya tanya jawab, diskusi yang dikemas menggunakan teknik-teknik yang dimiliki oleh guru kelas itu sendiri dengan menyesuaikan kondisi peserta didiknya, begitu juga dengan penataan tempat duduk biasanya dibuat seperti melingkar dan mengelompok. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki hambatan, kelainan, atau memiliki kemampuan, potensi, kecerdasan, dan bakat istimewa berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya dalam layanan pendidikan. Guru merupakan elemen penting dalam mempengaruhi anak berkebutuhan khusus. Seorang guru harus memiliki sikap terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Guru memiliki tanggung jawab menciptakan suasana kelas yang dapat menampung secara penuh dan menekankan suasana yang mampu menghargai perbedaan individu. Guru juga harus mempunyai keterampilan khusus untuk menangani siswa berkebutuhan khusus. Tidak hanya guru, sekolah pun harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan dan pelayanan khusus bagi siswa
yang berkebutuhan khusus, seperti menyediakan fasilitas khusus untuk tempat duduk khusus, tempat parkir khusus, jalan khusus, dan fasilitas belajar dan sarana penunjang lainnya yang dapat mendukung dan memperlancar aktivitas belajar mereka. Memang bukan hal yang mudah dalam menciptakan dan melaksanakan pendidikan inklusi di Indonesia. Akan tetapi, segala kendala yang dialami di lapangan hendaknya bisa menjadi perhatian seluruh aspek masyarakat, terutama pemerintah, agar dapat lebih memperhatikan program pendidikan inklusi. Karena pada hakikatnya pendidikan bukan milik mereka yang mampu, namun pendidikan adalah hak asasi setiap manusia di dunia. Slide selanjutnya yaitu pada bagian kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah saya lakukan, maka ada beberapa saya ambil kesimpulan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakteristik khusus dan berbeda dengan anak sebagaimana umumnya. Dengan kata lain, mereka tidak mampu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi maupun fisik. Ada macam-macam jenis siswa ABK di Yayasan Al-Firdaus ini, contohnya Down syndrome, yaitu anak yang mempunyai kelainan kromosom, ada speech delay, lambat bicara, autis, lambat belajar, ADHD atau gangguan pemusatan perhatian, dan hiperaktif. Dalam proses pembelajaran, guru-guru terlihat ada hambatan pada saat memberi materi pembelajaran. Peneliti melihat ada kesulitan dalam proses pembelajaran, seperti sulitnya interaksi antara guru-guru dan siswa ABK, dan murid-murid asik sendiri, murid-murid yang hanya diam tidak tahu apa-apa. Ya, seperti itu. Strategi guru dalam mengajar kelas yaitu guru menyampaikan materi pembelajaran yang diselingi dengan sedikit permainan agar tidak bosan. Dengan dilakukannya pendekatan seperti itu, siswa-siswa ABK akan terus nyaman dan rileks sehingga akan mudah dalam melakukan proses pembelajaran. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.